Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di kebaktian hari Minggu menerusi online pada pagi hari ini. Semoga kita diberkati dan dituntun Tuhan saat kita bersama memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita memulainya dalam doa senyap, dan seterusnya saya akan pimpin dalam votum. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah walau menerusi online. Semuanya itu Tuhan, kami percaya penyertaan tuntunan-Mu Tuhan selalu ada dimanapun kami berada. Kami mau memulai ibadah online pada hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada hari ini dari awal dan sampai akhir. Amin. Sukacita
pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, kerana lewat hari ini kami dapat berdoa dan beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, sekiranya selama kami hidup selalu tidak melakukan firman-Mu maupun tidak mengasihi Engkau, ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengampunkan dan menguatkan kami untuk memperbaharui cara yang tidak baik dan menanggapi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita melihat firman Tuhan yang telah dipilih daripada kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105 hingga yang ke-112. Tajuk besar di sana, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu. Ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Demikian firman Tuhan.
Dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Amin. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah pun berada di bulan yang baru, hari yang baru, dan marilah saat ini kita terus menguatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita melihat kembali ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh pemimpin sebentar tadi di dalam Mazmur 119 ayat 105 hingga 112. Dan sebelum kita meneruskan, mari kita siapkan hati kita dengan doa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sekali lagi dapat belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semoga melalui firman-Mu ini kami terus dikuatkan, diajar, diteguhkan, bahkan semoga melalui firman-Mu ini juga kami mendapat berkat daripadanya, agar kami terus dimampukan untuk
menghadapi hari-hari yang akan kami lalui ini. Kami mahu menyerahkan setiap hati dan pribadi kami saat ini, dan semoga Roh Kudus-Mu terus menguasai kami, baik kami yang mendengar maupun yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang memimpin dan mendahului segalanya. Kami serahkan masa ini, berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah nilai firman Allah dalam kehidupan. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur nomor 119, ianya merupakan suatu kitab puisi atau syair yang terpanjang dari antara Mazmur nomor yang lain. Nah, Mazmur 119 ini juga merupakan satu syair yang diungkapkan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Dan mereka yang hidup menurut Taurat Tuhan itu disebut berbahagia. Taurat atau kata lain adalah pengertian atau juga boleh dikenali sebagai jalan, perintah, hukum, maupun firman Allah, yaitu kata-kata Allah sendiri. Dan semuanya ini terdapat dalam Alkitab kita. Nah, jemaat Tuhan, apa itu Alkitab? Seperti yang kita sedia maklum, kalau Al itu berarti lebih daripada satu kitab. Maka Alkitab adalah keseluruhan kitab-kitab yang dirangkumkan, yang dicantumkan menjadi satu. Nah, sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa Alkitab kita itu terbahagi kepada dua bahagian, yaitu bahagian yang pertama terdapat 39 buah kitab yang dikenali sebagai kitab Perjanjian Lama yang menceritakan pelbagai peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus lahir menjadi manusia. Termasuklah dalam kitab Perjanjian Lama ini menceritakan tentang sejarah umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, dan juga menceritakan tentang penciptaan, hukum, maupun perjanjian umat dengan Allah. Nah, dan bahagian yang kedua adalah perjanjian baru. Ya, kitab perjanjian baru yang terdapat 27 buah kitab yang menceritakan tentang karya penyelamatan Allah melalui anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga mengakui Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan turut diakui sendiri dari dalam Alkitab, dan Allah berfirman melalui perantaraan para nabi dan anaknya, sesuai apa yang tercatat di dalam Ibrani bab 1 ayat 1 hingga 2. Firman Tuhan yang berbunyi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Maka kita tidak akan mengakui kitab suci agama lain sebagai firman Allah kita lagi. Kita hanya meyakini dan mengakui hanya 66 kitab yang sudah dirangkumkan, yang sudah dikanonkan, yang tidak akan ditambah ataupun dikurangi lagi sebagai satu-satunya Alkitab maupun firman
Allah kita. Nah, maka jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan yang berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ini memberitahu kepada kita bahwa Alkitab yang mencatatkan atau berisi kata-kata Allah adalah dasar iman bagi kehidupan orang percaya, yang menerangi jalan hidup kita dan yang lebih bernilai dari emas dan perak, dan ianya juga bersifat kekal dan berkuasa. Maka pada pagi hari ini, sesuai dengan tema kita, nilai firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan belajar. Nah, apa saja nilai firman Allah kita ini bagi kita? Seberapa berharganya Alkitab kita ini bagi kita? Maka kita akan mempelajari atau mendengar bersama ada 4 nilai firman Allah yang patut kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama, nilai firman Allah dalam kehidupan kita adalah supaya kita mengenal Allah. Dengan mengetahui isi firman Allah, maka kita akan mengenal Allah. Jadi, sangat penting untuk kita mengetahui apa yang tercatat dalam Alkitab. Karena melalui firman Allah yang kita baca itu, kita akan mengetahui dan kita akan tahu apa yang Allah coba sampaikan kepada kita dari sejak dahulu kala hinggalah pada hari ini. Nah, kalau kita lihat dalam Amsal 2 ayat 1 hingga 5, firman Tuhan yang berkata, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menujuhkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Nah, untuk mengenali Allah ianya seperti mencari harta yang terpendam. Perlu terus-menerus mempelajari firman Allah dengan bimbingan maupun pimpinan Roh Kudus, maupun dengan bantuan guru rohani kita melalui persekutuan atau seminar maupun Bible study. Nah, tidak akan ada istilah bahwa hari ini kita baca, esok kita akan mengenal Allah dengan lebih lanjut. Ataupun hari ini kita baca, maka esok kita akan mengetahui segala-galanya tentang Allah. Nah, tidak ada istilah sedemikian. Sebaliknya, memerlukan ketekunan dan hati yang tidak jemu-jemu untuk mahu belajar dan mengenal Allah secara pribadi. Maka belajar firman Tuhan maupun merenungkan firman Tuhan itu akan menolong hati dan pikiran kita agar terus terarah kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan kita perlu hati yang terus mencari Allah ataupun mengenal Allah itu supaya kehidupan kita setiap hari diisi dengan firman Allah dan kehidupan kita juga terus mencerminkan kepribadian Allah. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar orang bertanya apa tujuan dan kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, seringkali kita mendengar seperti itu.
Dan kita sering bertanya, apakah yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Nah, tetapi kita tidak mahu membaca firman Allah. Nah, bagaimana Allah hendak menunjukkan kehendaknya bagi kita jika kita tidak membaca firman Allah maupun merenung firman Allah ataupun bersekutu bersamanya secara pribadi. Nah, jemaat Tuhan, demikianlah poin kita yang pertama. Nilai firman Allah kita yang pertama adalah supaya kita dapat mengenal Allah. Ini berarti ketika kita mengenal Allah juga kita akan hidup berdasarkan ketetapannya. Poin kita yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nilai firman Allah yang kedua adalah membawa berita keselamatan. Nah, jemaat Tuhan, kita perlu ingat dan ketahui bahwa tema keseluruhan Alkitab kita adalah tentang kasih Allah. Sama ada dari perjanjian lama hinggalah perjanjian baru, Alkitab kita mencatatkan tentang kasih Allah kepada umatnya. Karena itu, firman Allah kita ini sangat bernilai dalam kehidupan orang Kristen. Dalam Roma 1 ayat 16 hingga 17 menyatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, surat Paulus ini sudah pasti bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Roma, tetapi untuk kita yang ada pada hari ini juga kita memerlukan berita keselamatan itu. Kita memerlukan tentang kisah Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Maka dengan Injil yang disampaikan melalui firman Allah itu, kita akan mengetahui tentang kehidupan Tuhan Yesus yang seharusnya kita contohi. Dan kita akan menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana yang dinyatakan sesuai dengan janjinya dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa siapa yang menerima Tuhan Yesus itu akan menerima keselamatan yang dijanjikannya itu. Maka berita tentang keselamatan ini bukan hanya kita perlu pegang untuk diri kita sendiri, tetapi kita perlu sebarkan kepada semua orang. Tanpa Injil, maka kita masih hidup dalam hukuman, maupun di bawah kutuk dosa. Tetapi dengan Injil, maka kita mempunyai harapan dan janji Allah yang tidak berubah. Inilah nilai yang kedua di mana firman Allah kita itu membawa berita tentang keselamatan, membawa berita tentang kasih Allah dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib demi kita manusia yang penuh dengan dosa dan cacat celah ini. Poin kita yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah firman Allah kita ini bernilai karena ianya mengubahkan kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 11 hingga 12 menyatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, jemaat Tuhan, nilai Alkitab kita ini bukan hanya setakat kita perlu ambil tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi juga kita perlu menyimpan dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita. Bagi kita yang telah menerima hidup baru, kita bukan sahaja berpegang kepada janji Tuhan, tetapi juga kita perlu berpegang janji kita kepada Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan
lagi. Kita telah dilahir baru, memiliki hidup baru, maka kita perlu terus mentaati apa yang telah kita terima melalui firman Allah yang telah mengubah kehidupan kita ini. Nah, lalu bagaimana pula dengan yang belum berubah atau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah mereka memang selama-lamanya tidak akan berubah? Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan tertipu dengan bisikan-bisikan seperti ini. Sebagai manusia, ya memang kita tidak dapat mengubah orang lain. Tetapi bagi Tuhan Allah tiada yang mustahil. Hanya Allah yang mampu mengubah segala sesuatu. Maka janganlah kita berhenti untuk terus berdoa bagi mereka yang kita harapkan untuk berubah demi kemuliaan Tuhan Allah Bapa di syurga. Dan poin kita yang keempat, yang terakhir, nilai firman Allah dalam kehidupan kita ini adalah memberi kemenangan. Sebagaimana dalam Ibrani 4 ayat 12 hingga 13 menyatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manah pun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di dalam mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Nah, sebagaimana yang Alkitab ajarkan kepada kita, firman Allah adalah senjata rohani yang berkuasa untuk memberikan kemenangan dan mengalahkan segala musuh kuasa jahat maupun tipu muslihat iblis. Alkitab memiliki nilai yang tinggi bagi kehidupan orang Kristen karena bukan sahaja membuatkan kita mengenal Allah, malah memperlihatkan diri kita yang sebenar di hadapan Allah. Pendek kata, firman Allah ini juga turut membuat kita mengenali diri kita sendiri. Tanpa firman Allah dalam hati kita, maka segala yang jahat itu amat mudah sekali masuk ke dalam hati kita dan menjatuhkan kita. Maka di dalam kehidupan kita ini, kita perlu terus memegang firman Allah dalam hidup kita agar kita boleh menjadi kuat, mengalahkan segala kuasa kegelapan maupun yang jahat. Sebagaimana kita lihat teladan Tuhan Yesus kita ketika mengatasi pencobaan yang diberikan oleh iblis ketika berada di padang gurun itu. Kita lihat bagaimana Yesus diisi dengan firman Allah sehingga berjaya mengalahkan tipu muslihat iblis. Nah, jemaat Tuhan, apakah kekalahan yang paling teruk yang tidak patut kita alami? Kekalahan yang paling teruk yang tidak patut kita alami adalah ketika kita coba bersandar kepada kekuatan sendiri tanpa Tuhan. Kita perlu mengakui keperluan hidup kita untuk hidup bersatu dengan Allah. Di saat kita lemah dan memerlukan pertolongan Tuhan, kita perlu mengakui itu semua kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak akui dan datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan hendak memberi pertolongan dan kemenangan dalam menghadapi segalanya itu? Tuhan telah melakukan bahagiannya, tetapi Tuhan juga menanti respon kita untuk datang kepadanya. Dan kehidupan orang Kristen ini bukan sahaja perlu menang dalam melawan segala yang jahat, tetapi juga
perlu menang dalam menghadapi segala tantangan hidup. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang dan dimampukan untuk melewati segala yang kita alami. Sebagai kesimpulannya, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah pun berfirman melalui kebenaran yang ada dalam Alkitab. Nilai firman Allah dalam hidup kita itu sangat tinggi bagi kita karena membuat kita mengenal Allah. Membuat kita mendengar berita keselamatan itu. Bahkan nilai firman Allah itu juga mampu mengubah hidup seluruh umat manusia. Dan seterusnya, firman Allah adalah senjata yang memberi kemenangan. Maka peganglah segala kebenaran yang tercatat dalam firman Allah. Dan janganlah kita jemuh-jemuh untuk merenungkannya siang dan malam. Jadikanlah Alkitab kita itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Semoga Roh Kudus Tuhan terus memimpin kita semua dan memberkati kita semua yang telah mendengar firman Allah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan belajar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajar kami dan mengingatkan kepada kami bahwa firman-Mu lah yang terus berkuasa atas kami. Kami akui tanpa firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi jalan kami mudah disesatkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan semoga melalui firman-Mu ini juga kami terus dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami juga terus melakukannya sebagaimana yang telah kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami yang sudah mendengar akan firman-Mu ini, dan semoga dalam setiap kehidupan kami juga kami terus bersandar kepada-Mu sebagai penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah
Baiklah jemaat Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini karena kami sekali lagi dapat datang di hadapan-Mu menyerahkan seluruh bahan doa kami ini kepadamu ya Bapa. Dan saat ini terlebih dahulu kami mahu bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih karena firman-Mu telah mengajar kami tentang kebenaran-Mu, bahwa Alkitab adalah satu-satunya menjadi pedoman dalam hidup kami, yang dimana mengajar kami tentang kehidupan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan tuntunlah kami ya Tuhan agar senantiasa memegang nilai firman-Mu dalam hidup kami dan mentaatinya dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Dan semoga melalui firman-Mu itu juga ya Tuhan kami berdoa, semoga kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan senantiasa bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri maupun pengertian kami sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami semua yang telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar setiap firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari bersama itu tidak berlalu begitu sahaja, tetapi kami menyimpannya dalam hati dan terus mempraktikkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami mahu berdoa untuk menyerahkan anak-anak Tuhan yang memiliki halangan dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan mereka sehari-harian disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang masih melanda negara Malaysia ya Bapa di sorga. Apapun halangan yang dihadapi baik dalam pekerjaan maupun dalam seluruh aspek kehidupan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang mempercukupkan segala yang kami perlukan, dan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengolah kehidupan kami ini dengan benar dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Bagi anak-anak kecil yang masih bersekolah, kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan juga dalam menguasai setiap mata pelajaran yang mereka pelajari secara online itu ya Bapa di sorga. Berkati juga para guru yang mengajar dan para ibu bapa yang turut serta dalam bersama-sama dengan anak yang masih bersekolah secara online di rumah. Kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran kepada para ibu bapa dan kesehatan yang baik juga kepada mereka ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami saat ini, dan kami juga mahu berdoa menyerahkan mereka yang sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat, yang lemah, yang letih lesu, bahkan yang tidak memiliki harapan. Kiranya Roh Kudus-Mu menjamah hati mereka dan memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita ya Bapa di sorga. Khusus dalam seluruh jemaat BCCM Labuan, baik jemaat BI, BC maupun BM juga ya Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka dan lindungilah dimanapun mereka berada. Semoga Roh Kudus-Mu terus menghibur mereka yang berduka cita dan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga untuk setiap para barisan hadapan yang masih bertungkus lumus dalam berusaha membendung penularan pandemik
COVID-19 ini, dan begitu juga pihak berkuasa yang turut serta dalam membendung penularan ini juga ya Bapak. Semoga Engkau juga memberkati mereka, menguatkan mereka, dan senantiasa mendampingi mereka dalam kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Kami percaya Engkau memakai setiap tangan dan pribadi mereka agar dapat terus membendung penularan ini. Dan begitu juga ya Bapa, kami sebagai rakyat, semoga kami juga tidak lalai dalam terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan itu ya Bapa. Pimpinlah kami ya Tuhan, dan semoga dengan tangan kasih-Mu pandemik ini akan segera berakhir, dan biarlah itu semua atas karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, waktu Engkau selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga terus berdoa untuk keamanan negara kami, negeri kami, maupun wilayah kami ya Bapa. Setiap para pemimpin yang mentadbir, kiranya Tuhan juga terus memberikan mereka hati yang berjiwa rakyat dan mengasihi dan mentadbir dengan penuh adil dan saksama ya Bapa. Dan lebih-lebih lagi semoga dalam kepimpinan mereka itu juga terus tidak menghalang kami untuk terus bersekutu dan beribadah kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami menyerahkan segala rencana kami selepas ini maupun yang akan kami lakukan pada esok hari, baik kami yang bekerja dan apapun rancangan yang kami rancangkan, Tuhanlah yang mendahului segalanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami satukan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, untuk ruangan pengumuman kita pada pagi hari ini, untuk makluman kita semua, pada 10 Julai nanti Komiti Belia Paroki Bopot Sipitang akan mengadakan ibadah sempena Hari Belia, dan ibadah tersebut akan disampaikan melalui page Facebook Belia Paroki Bopot Sipitang, dan link ibadah tersebut akan saya kongsikan kepada kita di dalam WhatsApp grup Basel BM Labuan nanti. Dan yang kedua, kepada semua jemaat Tuhan, jika ada bahan doa khusus yang perlu didoakan bersama, sila kongsikan kepada saya sendiri, TPF Rini, ataupun dengan majelis gereja. Sekian pengumuman untuk kita pada hari ini, dan kepada semua jemaat Tuhan, semoga terus sentiasa dalam keadaan yang sehat, dan marilah kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan kita juga terus menjaga kebersihan diri dan kesehatan diri kita, tidak kira dimanapun kita berada. Dan semoga kita juga senantiasa bersemangat dalam terus menjalani hidup kita di Labuan ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Dan marilah saat ini kita menutupi ibadah kita dengan doa syukur dan doa Bapa kami. Sekali lagi saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu sepanjang ibadah ini dilaksanakan. Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan belajar bersama sebentar tadi ya Bapa. Semoga Roh Kudus-Mu terus mengajar kami secara pribadi ketika kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus-Mu terus menguasai kami ketika kami berhadapan dengan segala pergumulan maupun cabaran dalam hidup ini. Kami yakin Engkau-lah yang terus berkuasa kepada kami, ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah mengajar kami berdoa yang sempurna, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu,
yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan, dan semoga Roh Kudus Tuhan terus memimpin, memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom, sampai jumpa lagi pada ibadah yang akan datang.